Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Erdi Gunautama, SPD SI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA SD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas 2 SD, tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan. Di sini kami terdiri dari 4 anggota dalam satu kelompok, yaitu yang pertama, saya sendiri, Risma Fatma Andahyati, yang kedua, Altasa Sarsabela, yang ketiga, Cici Nopitri, yang keempat, Meliana. Selamat menyimak presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu materi. Pada buku ini telah terdapat mata pelajaran bersifat tematik integratif atau terpadu. Hal tersebut merupakan materi pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema yang sama. Sistem ini diterapkan di SD karena karakteristik siswanya yang masih memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh, bukan saja dianggap belum mampu memilih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Siswa SD juga dikenal dengan cara berpikirnya yang deduktif dari yang umum ke bagian kecil. Oleh karenanya, pembelajaran materi tematik integratif diyakini dapat menjadi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Pembahasan yang kedua yaitu aspek pendekatan pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dilakukan dengan proses ilmiah. Dalam hal ini, apa yang diperoleh siswa dilakukan dengan indera dan akal pikiran sendiri, sehingga mereka mengalami secara langsung dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dilakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan membentuk sikap keterampilan dan pengetahuan siswa secara maksimal. Saya akan melanjutkan materi dari Risma, yaitu sintak dalam pembelajaran kurikulum 2013, yaitu ada 5M. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Baiklah, yang pertama itu mengamati. Teman-teman coba lihat gambar yang sudah kami tampilkan. Pada gambar di atas dapat kita ketahui bahwa buku ini telah mengandung karakteristik kurikulum 2013 di mana terdapat proses mengamati yang masuk ke dalam sintak pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua, menanya. Di situ ada 5 pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Yang kedua, apa makanan ayam? Yang ketiga, siapa yang mengerami telur ayam? Yang keempat, berapa lama telur ayam dapat menetas? Yang kelima, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Dari gambar anak gambar tersebut, pada gambar di atas adalah salah satu proses pengumpulan data dari peserta didik di mana siswa disuruh mengikuti gerakan yang harus anak-anak ikuti. Yang keempat, menalar. Teman-teman perhatikan gambar di atas ya. Pada gambar di atas, peserta didik ditugaskan untuk menalar apa saja kegiatan yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu sintak dalam kurikulum 2013, yaitu menalar. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Di sini ada materi ayo membaca. Saya akan bacakan
teks di bawah, yaitu ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur diorami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Tentang aspek penilaian. Pada kurikulum K13, penilaiannya ialah berupa penilaian otentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan adalah sebagai berikut. Kegiatan penilaian. Yang satu, teknik penilaian sikap seperti jumlah harian, penilaian pengetahuan, tes lisan dan tertulis, dan yang penilaian keterampilan unjuk kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek SKL. Ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya akan menjelaskan tentang sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang, beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan yang kedua, pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, keanekaragaman, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan yang terakhir, keterampilan. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Keenam, mata pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 dapat disaringkan bahwa dalam IPA terdapat dimensi cara berpikir, cara investigasi, bangunan ilmu, dan kaitannya dengan teknologi dalam masyarakat. Hal ini menjadi substansi yang mendasarkan pentingnya pembelajaran IPA yang mengembangkan proses ilmiahnya untuk membentukkan pola pikir peserta didik. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana meliputi pengamatan, penanyaan, penalaran, pencobaan, pembentukan jejaring untuk semua mata pembelajaran. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 menekankan pada aspek keterampilan proses. Keterampilan proses ini IPA diklasifikasi menjadi keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Kesimpulan berdasarkan hasil pengembangan media modul pembelajaran tematik merawat hewan dan tumbuhan tema 6 untuk siswa kelas 2 SD didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu secara keseluruhan media modul pembelajaran tematik merawat hewan dan tumbuhan untuk siswa kelas 2 SD ini dikategorikan layak untuk digunakan sebagai sumber belajar tambahan dan media bantu pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Yang ditinjau dari aspek tampilan atau kemediaan dan aspek isi materi. Hasil ujian ahli materi terhadap media modul yang dikembangkan mendapatkan rata-rata skor akhir 4,48 dengan kategori sangat baik. Hasil ujian ahli media terdapat media modul yang dikembangkan mendapatkan rata-rata skor akhir 4,53 dengan kategori sangat baik. Pada ujian coba lapangan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu ujian coba lapangan awal mendapatkan hasil ujian coba 45 dengan presentasi 90% yang dikategorikan layak.
Uji coba lapangan terbatas mendapatkan hasil uji coba 145 dengan presentasi 9,67% yang dikategorikan layak, dan uji coba lapangan luas mendapatkan hasil 258 dengan presentasi 99,8%. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.